Teman-teman, kita belajar matematika lagi di trik matematika misi. Nah, ini soal untuk CPNS, Polri atau BUMN. Nah, soal-soal ini yang pasti 90% bakal keluar di soal-soal CPNS nanti ya. Oke, jika X sama dengan rusuk sebuah kubus yang isinya itu berarti volume ya, sama dengan 125 cm kubik, dan Y sama dengan sisi miring segitiga siku-siku yang panjang kedua sisinya yang luar 3 cm dan 4 cm, maka ini soal hubungannya X lebih besar atau dari Y gitu kan. Maka X itu kan sama dengan rusuk sebuah kubus yang isinya gitu, volume. Berarti sebuah kubus, volume kubus rumusnya apa sih? S kali S kali S ya. S kali S kali S gitu kan. Ini S, berarti dia X itu X pangkat 3 kan. X pangkat 3 nya berapa? 125 kan udah dikasih tahu tuh. Volume kubusnya itu 125 cm kubik gitu kan. Nah, berarti gampang aja, X pangkat 3 sama dengan 125 itu kan sama dengan 5 pangkat 3 ya nggak sih? Ya dong. Nah, sekarang ini pangkatnya udah sama. Maka udah cus. Maka X sama dengan 5. Oke, X-nya udah ketemu. Sekarang kita cari yang Y-nya. Karena dia hubungan, kita cari dulu yang X, baru kita cari yang Y. Sisi miring segitiga siku-siku sisi miring ya. Berarti dia begini kan, ini sisi miringnya. Kan segitiga siku-siku ya. Nah ini siku-siku. Sebenarnya kalau untuk segitiga siku-siku ya teman-teman hafal aja triple Pythagoras, itu pasti langsung paham. Jadi nggak perlu pakai rumus Pythagoras lagi, triple Pythagoras. Itu kami sih kemarin ada upload ya. Lihat aja di playlist yang SNBT 2023, itu kami sih ada triple Pythagorasnya dihafal, jadi cepet gitu. Nah, kalau nggak hafal triple Pythagoras, ini katanya itu berapa tadi? Sisi luarnya 3, di sini 4 gitu kan. Sisi miringnya yang Y-nya itu kan. Nah, kalau pakai triple Pythagoras kan langsung ketahuan nih 5 gitu. Kalau di sini 3 ini 4 berarti sisi miringnya 5 gitu kan. Nah, karena nggak paham ya kita karena nggak hafal ya, kita pakai Pythagoras. Berarti dia Y sama dengan, bentar ya, kita buat ke sampingnya lagi. Y sama dengan rumus Pythagoras, pasti paham lah ya. Pythagoras ini berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka Y sama dengan akar dari 3 kuadrat 9 plus akar dari 4 kuadrat sama dengan 16. Maka Y sama dengan akar dari 25 sama dengan berapa? 5 kan? Sama kan? Nah gitu. Jadi kalau teman-teman hafal triple Pythagoras nggak perlu lagi pakai rumus Pythagoras gitu. Kalau kami sih bilang triple Pythagoras itu angka magic gitu ya. Oke, kita masuk nomor 2 teman-teman. Oh iya, yang belum subscribe Kak Messi, subscribe Kak Messi ya. Terus please di share dong sama ke teman-temannya yang mau masuk CPNS gitu. Kalau yang mau masuk perguruan tinggi negeri juga ada. Pokoknya matematika, segala sesuatu matematika sama Kak Messi belajar pasti asik. Oke, kita masuk nomor 2. Nah, 34 kali 30 kuadrat dikurang, ini sering sekali ya. Biasanya BUMN lagi lebih kencang kalau soal-soal yang begini ya. 34 kali 30 kuadrat dikurang, wah ini gampang aja. Kalau udah ada soal seperti ini, 34 kali 3 berapa? 34 kali 3 10 2 tambah nolnya 1. Nah, terus kuadrat kan? Kuadrat dikurang 1000 tambah 19 ya 1019 kuadrat. Ingat nih rumus A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan apa tuh? A plus B. A dikurang B, ya kan? Nah, sekarang berarti A plus B-nya 10 20 plus 10 19. 10 20 1020 dikurang 10 19. Nah, ini sama dengan, ini dapatnya berapa? 2039 ya. 2039. Masih dalam kurungnya teman-teman. 1020 dikurang 1019 ya 1. Nah, ingat juga nih teman-teman, kalau udah pasti A kurang B, A kuadrat dikurang B kuadrat, biasanya kalau soal-soal begini pasti yang ini itu hasilnya 1 gitu. Banyak kan seperti itu, 80% pasti 1 gitu. Jadi gampang kan? Gampang, jadi nggak perlu satu-satu dihitungin gitu, bakal susah. 1020 kali 1020 dikurang 1019 kali 1019 kan ribet ya. Kami sih ngomong kok belepotannya. Oke teman-teman, kita masuk nomor 3 ya. Gampang kan? Gampang lah kalau begini ya. Soal begini memang sebenarnya soalnya begini, intinya fokus aja sih kalau ujian.
Perhatikan tabel berikut. P dengan Q ini masih soal hubungan ya. Nah, gampang aja nih soalnya karena lebih besar lebih kecil gitu kan. Nah, P sama dengan 0,5 tambah 3/4. Nah, teman-teman gini aja. Teman-teman itu lebih jagonya di mana? Di pecahan atau di desimal gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jago di desimal, maka ya udah P sama dengan 0,5 plus 3/4 itu sama dengan berapa sih? 3/4 sama dengan 0,75 ya. Ini dihafal ya teman-teman. Karena ini pasti sering keluar 3/4, setengah, 1/4 itu sering keluar banget ya. Oke, nah kalau udah begini kan udah gampang. 0,5 tambah 0,75 sama dengan berapa? 1,25. Ini kalau teman-teman jagonya di desimal. Kalau jagonya di pecahan, ya desimalnya ubah aja ke pecahan gitu. Ini kan pecahan diubah ke desimal gitu ya. Oke, sekarang Q-nya. Q sama dengan 4/5 itu kan sama dengan 4 bagi 5. 4/5 0,8 ya, 0,80 ya, plus 0,25 ya kan, ditambah 80 tambah 5 105 berarti 1,05 gitu kan. Jadi cepet. Nah, P dengan Q mana lebih besar? Lebih besar P atau lebih besar Q teman-teman? Lebih besar P kan, maka jawabannya adalah P lebih besar. Oke, yang B gitu. By the way tadi kok belum di itu ya nomor 2, sorry, yang nomor 2 berarti jawabannya yang C. Yang nomor 1 X nya udah ketemu 5, Y nya ketemu 5, maka X sama dengan 5. Ya ampun, lupa Kak Messi milih jawabannya. Sorry ya teman-teman, tapi ya kan udah dijawab ya, tinggal ngecentangin aja. Ngecentangin, dipilih. Oke ya. Nah, nomor berapa tadi? Nomor 3 P lebih besar dari Q. Nah, ini teman-teman kembali lagi ya, kami sih bilang kalau jagonya desimal ubah aja ke desimal. Sebenarnya lebih cepat ke desimal, karena kalau ke dia ke pecahan lebih double cara pengerjaannya. Gini nih, kalau dia jadi pecahan 0,5 itu kan sama dengan 5/10 plus 3/4. Nah, pecahan berarti dia 20 plus 30 per berapa nih? 40 kan? Sama dengan 50 bagi 40 sama dengan 1,25. Nah, gini dia kalau jagonya di pecahan berarti diubah desimal ke pecahan. Nah, yang Q-nya ini tadi P ya. Nah, yang Q-nya sama dengan 4/5 diubah ke pecahan tuh 0,25 itu kan kalau ke pecahan jadi 25/100. Pinter. Nah, sekarang 400 nya jadi enggak usah 400 ya. Karena ini bisa disamain penyebutnya jadi 5 kali berapa nih supaya 100, 5 kali 20 ya. Ini kali 20 berarti dia ini udah jelas per 100. 4 kali 20 sama dengan berapa? 80. 80 plus 25 sama dengan 105/100. 105/100 sama dengan 1,05 juga, sama kan? Cuman ya itu tadi, yang jago desimal main di desimal, kalau jagonya di pecahan mainnya di pecahan gitu. Jadi nggak bingung, cepet karena ini ujian. Oke ya teman-teman, kita lanjut nomor 4 ya. Jika harga Y terletak di antara harga X dan Z dan X lebih kecil dari Z. Nih gampang banget, 2 detik udah selesai nih soal nih. Y itu kan, ya ini X, ini Z gitu kan, ya enggak sih? Nah, Y itu terletak di antara X dan Z gitu, berarti Y di sini. Nah, sementara udah dikasih tahu nih X lebih kecil dari Z, ini lebih kecil dari Z, berarti yang ditanyakan hubungan X dengan Y kan, udah jelas X lebih kecil dari Y gitu. Udah jawabannya B gitu aja, gampang kan? Gampang banget malah. Senang nih calon-calon CPNS kalau dapat soal begini selalu cuman kalau kita ujian gini, aduh, pokoknya tenang aja, fokus bolak-balik aja. Video Kak Messi semuanya yang bakal 90%-an keluar, paling beda di angka ya. Oke, lanjut nomor 5. Ari mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan 30 km per jam dalam waktu 90 menit ya. Jika Ari ingin menempuhnya dalam waktu 1 jam, maka kecepatan yang diperlukan adalah, nah ini teman-teman bukan soal JKW gitu ya, tapi ini soal perbandingan. Dia ada kecepatan, ada juga waktunya. Jadi cara gampang ngerjakannya itu begini dia.
Ini kecepatannya. Nah, ini kecepatan. Ini waktunya ya. Nah, kecepatan 30 ditempuh dalam waktu 90, ya kan? Gitu. Nah, sekarang dia pengennya 1 jam. 1 jam itu berapa menit? 60. Nah, kecepatan yang diperlukan kita misalkan aja X gitu, kan? Nah, waktunya yang diperlukan itu dia kan semakin turun ya ini. Nah, ini turun nggak sih? Berkurang kan? Nah, sementara kecepatannya, kalau dia kecepatannya harus dinaikkan dong, ya nggak sih? Untuk menempuh 60 menit gitu. Nah, ini kan kecepatan 30 km per jam dalam waktu 90 menit. Nah, Ari itu ingin menempuhnya dalam waktu 1 jam 60 menit aja. Berarti kecepatannya kan naik nggak? Naik ya kan? Nah, ini naik. Sementara ini turun. Maka ini adalah perbandingan berbalik nilai gitu. Nah, kalau untuk perbandingan berbalik nilai maka kita pakai perkalian sejajar aja. Jadi gini dia. Perkalian sejajar X dikali 60 gitu kan, sama dengan 30 dikali 90 gitu. Mudah kan? Nah, kalau udah begini udah tinggal main coret-coret aja teman-teman. Lebih gampang nih perkalian sejajar ya. 60 dengan 30 kita coret dapatnya berapa? Dapatnya 2 ya. Oke, nah 2 dengan 90 ini coret dapatnya berapa? 45. Maka X-nya sama dengan 45 km per jam. Jawabannya mana? Yang C gitu. Udah kan teman-teman? Jadi kalau dapat soal seperti ini udah langsung jangan mikir JKW nih gitu kan. Enggak ya. Ini soal perbandingan. Nah, perbandingan berbalik nilai itu kita kerjakan dengan perkalian sejajar, itu lebih cepat dan lebih efisien. Oke ya, kita masuk nomor 6 yuk. Gampang kan teman-teman? Semangat ya, semangat. 2014 dikurang 2016 ditambah 2013. Nah, dapat soal begini teman-teman jangan dihitung satu-satu gitu, capek ya, terus lama. Gini aja, ini dengan ini kan sama-sama 2000 semua, diperhatikan semua 2000 kan, maka 20-nya coret aja gitu, atau nggak usah diperhatikan, gitu. Kenapa? Karena setiap dia kurang, dia kan berkurang. Kecuali dia tambah, oke, maka dia 2000 tambah 2000 gitu kan 4000. Tapi ini selalu kurang dia. Nah, maka 20-nya coret aja gitu. Lebih cepatnya dengan angka yang dikit kan kita jadi lebih gampang kan. 14 dikurang 16 sama dengan berapa? Minus 2. 13 kurang 15 ya minus 2. 15 dikurang 10 5. 18 dikurang berapa nih? 15 sama dengan 3 gitu. Minus 2 tambah minus 2 minus 4 ya kan? Minus 4 ditambah tambah 5 tambah 3 sama dengan berapa itu? Minus 4 tambah 5 sama dengan 1. 1 tambah 3 sama dengan 4 gitu. Dapatnya jawabannya B. Nah, mudah kan teman-teman? Jadi walaupun dia berjejer-jejer panjang gini enggak perlu bingung gitu ya. Oke, kita masuk nomor 7. Kalau nggak dicoret boleh nggak Kak Misi? Boleh, nggak perlu dicoret juga bisa. Tapi yang cepet gitu, 2014 kurang 2016. Jangan ini ditambah ini gitu, nggak usah dulu. Langsung aja 2 per 2, 2 gitu ya. Habis dua-duanya baru dijumlahin gitu. Lebih cepet dia, lebih nggak buat pusing gitu ya. Kita masuk nomor 7 ya teman-teman. Oke, jika X sama dengan luas bujur sangkar yang panjang sisinya 10 cm dan Y itu sama dengan luas lingkaran garis tengahnya gitu. Garis tengahnya luas lingkaran. Berarti diameter ya teman-teman, ya nggak sih? Sama dengan 10 cm. Nah, X sama dengan luas bujur sangkar. Berarti luas itu bujur sangkar itu sama dengan persegi ya. Rumus luas persegi itu sama dengan sisi kali sisi ya. S kali S. Maka X sama dengan berapa katanya? 10. Berarti 10 dikali 10. Udah gitu aja. Berapa tuh? 100. Nah, X-nya sama dengan 100. Sekarang Y-nya. Kenapa? Karena ini kan soalnya hubungan. Jadi langsung aja cari X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya. Kayak soal-soal kita sebelumnya. Oke, Y sama dengan luas lingkaran yang garis tengahnya. Garis tengahnya berarti diameter. Ini begini dia nih. Lingkaran gitu, ini lingkaran nih gini. Garis tengah berarti dia diameter kan. Rumus luas lingkaran itu sama dengan apa sih? Pi
R kuadrat ya. Maka Pi-nya kita buat D-nya ntar dulu. Oke ya. Pi-nya kita buat 3,14 dikali dengan R kuadrat. Ini kan diameter. R kuadrat itu kan sama kan 2 kali diameter ya. 2 kali sisi ya. Berarti diameternya kan 10. Iya kan? 10 berarti bagi 2 sama dengan berapa? 5. Nah, ini rumusnya apa? Kuadrat. Maka dia kuadrat gitu. Maka 3,14 dikali 25. 25 kali 3 sama dengan berapa? 75. 75 kali 14. Berarti kira-kira koma berapa gitu. Jadi berapa? Dan pastinya dia nggak lebih dari 100 ya nggak sih? 14 kali 3 kali 25 kan 75. 14 20 25 3 berarti 3. Berarti dia kira-kira 78 koma ya gitu nggak sih? 78 koma gitu. Nah, sementara X-nya kan 100, kalau Y-nya 78 maka X-nya lebih besar kan? Gitu dia. Jadi kalau soal hubungan-hubungan gini nggak perlu rinci-rinci banget ngitungnya gitu. Misalnya kayak gini nih tadi, koma-komanya nggak perlu. Pokoknya dilihat aja, kecuali dia sama-sama nih. Di sini tadi dia 78 gitu. Maka harus dihitung. Tapi kalau udah beda banget nih 100 ini 78 udah pasti X-nya itu lebih gede gitu ya. Paham ya teman-teman? Yuk kita masuk nomor 8. Jika 2AK tambah 2 sama dengan 10 dan ya pilihan jawabannya belum ditulis sebentar ya. Oke, ini mudah nih teman-teman. Jika 2AK plus 2 sama dengan 10 dan 4BK plus 4 sama dengan 6, maka A per B sama dengan berapa gitu kan. Nah, nih 2AK plus 2 sama dengan 10. Maka 2AK sama dengan berapa nih? 10 kurang 2 sama dengan 8. Oke, sekarang 4BK plus 4 sama dengan 6. Maka 4BK sama dengan 6 kurang 4 sama dengan 2. Nah, kan udah ketemu nih. Berarti 2AK sama dengan 8. 4BK sama dengan 2. Nah, kita kasih aja per-pernya ini, gak usah pakai sama dengan. Satu aja sama dengannya kita buat gini aja gitu. Supaya apa? Supaya main coret-coret gitu. Karena ini sama-sama K. Kadang kita dalam soal itu kan udah ketahuan ya. Ini ada K, ini ada K. Ya udah langsung kita coret aja biar habis. Karena kan nggak ada hubungannya dengan yang ditanya. Yang ditanya kan A plus B, A per B gitu. Hanya kan nggak perlu. Kebetulan ada 2 udah main coret aja gitu. Dia kunci cepetnya ya. Oke, nah kalau udah begitu maka sama dengan A per B sama dengan ini kan 4 ya. 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 per 2 per 4 sama dengan setengah. Maka ini sama dengan berapa? Nah, 4 kali 2 sama dengan 8. Oke, jawabannya apa nih? 8. 8 ya? Iya, 8. Bener, 8. Pinter, 8. Gitu. Ini satunya Kak, ya 8 per 1 kan sama dengan 8, sayang. Gitu ya. Oke, kita masuk nomor 9. Gampang kan? Gampang lah. Oke, nomor 9-nya apa nih? Nah, ini dia nomor 9-nya. Oke, jika P sama dengan 3. Nah, ini juga gampang, kelihatannya aja susah, padahal gampang. Nah, jika P sama dengan 3, Q sama dengan 1 dan X akar pangkat P dari 64 serta PY sama dengan PQ plus Q pangkat 3. Maka gitu, yang ditanya X dengan Y. Ini yang X, ini yang Y-nya, yang ditanya ini ya gitu. Terus ini untuk apa Kak Messi? Kan ada nih akar pangkatnya. Nah, kita hitung aja. X sama dengan akar pangkat P dari 64 itu kita bisa ubah ke bilangan berpangkat jadi 4 pangkat 3 kan teman-teman. Ya kan, 64 itu kan sama dengan, nah kita buat di sini ya, 4 pangkat 3 ya kan. Maka di sini buat aja 4 pangkat 3 gitu. P-nya tadi di sini berapa? P-nya sama dengan 3. Nah, ini 3. Nah, iya nggak sih? Iya dong. Nah, teman-teman ingat rumus ini ya. Kalau akar pangkat M dari A pangkat N itu kan sama dengan A pangkat N per M, ya kan? Nah, kalau ini 3, ini 3, maka kan tinggal coret aja, habis kan? Maka X sama dengan 4. Udah. Semudah itu gitu. Nah, sekarang kita hitung yang Y yuk. Y sama dengan P-nya berapa? Tinggal masukin aja, substitusi aja.
P-nya sama dengan 3. Q-nya berapa? 1. Kali 1. Plus Q-nya berapa? Q pangkat 3. Berarti 1 pangkat 3. Udah gitu aja. 3 kali 1 sama dengan 3. 1 pangkat 3 sama dengan 1. Y sama dengan 4. Maka X-nya 4. Y-nya juga 4 gitu. Maka jawabannya mana tuh? Yang C gitu. Semudah itu ya Kak Messi? Iya, mudah kan? Masih nomor 10 yuk. Nah ini X, nah ini lagi lebih gampang. X plus Y sama dengan 5 dan X Y sama dengan 6. Kak curiga nih, kalau dia nih di soalnya udah ada diketahui X plus Y, X Y sama dengan 6, berarti yang ditanya ini pasti akan ada hubungannya gitu. Gini nih, X kuadrat plus Y kuadrat itu kan sama dengan X plus Y kuadrat dikurang 2XY, ya nggak sih? Iya dong. Jadi X plus Y sama dengan berapa? 5 kuadrat dikurang 2 XY nya kali 6 gitu. Maka dia 25 dikurang 2 kali 6 sama dengan 12. Hasilnya berapa? 13. Nah jawabannya yang mana? Yang A gitu. Mudah dong, mudah sekali. Nah ini dihafal ya teman-teman, X kuadrat plus Y kuadrat atau X kuadrat dikurang Y kuadrat gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih yang belum subscribe Kak Messi, subscribe Kak Messi dan share video Kak Messi ya buat teman-temannya yang mau ujian CPNS bulan 6 kan bentar lagi. Oke terima kasih teman-teman, salam sehat. Jangan lupa share ya teman-teman, terus please di komen dong. Jadi Kak Messi tahu kalian itu respect nggak sama video guys. Apaan sih? Oke terima kasih.